Oke, selamat sore semuanya, adik-adik. Selamat sore. Apa kabarnya semua? Kakak masuk di kelas 12 IPA. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Oke, adik-adik, hari ini bersama kakak akan belajar selama 90 menit ke depan belajar matematika. Oke, nah adik-adik, biar lebih fokus ya, karena kakak yakin ada yang baru pulang sekolah gitu ya, masih capek, langsung belajar ke ruang guru, luar biasa. Oke, nah biar bisa fokus untuk belajar hari ini adik-adik ya, kakak akan fokuskan dulu dengan cara ikuti arahan kakak ya. Jadi kalau kakak bilang 1, kalian tepuk tangan sekali. Begitu seterusnya sampai 5. Kemudian kita yel-yel semangat, 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 pasti bisa. Oke ya, siap. Oke, 1, 2, 3, 4, lebih keras lagi. 5. Yel-yel kita, semangat, 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 pasti bisa. Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Oke. Nah, kakak lihat di sini harusnya ada 15 siswa ya. Tapi yang hadir kakak lihat ada 14 siswa. Berarti ada satu orang. Tadi informasinya di depan ada Dewi ya. Dia lagi kondisi sakit. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa belajar bareng-bareng sama kita di sini. Oke. Adik-adik, hari ini kakak akan menjelaskan materi limit fungsi aljabar. Aduh, kak, pasti menarik dong hari ini. Yuk, kakak akan jelaskan limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Oke, nah hari ini kita di tanggal 4 Januari adik-adik ya. 4 Januari 2005 bersama kakak Putra Ari. Oke, sip. Mungkin ada yang sudah kenal. Oke, kalau belum, nanti kita kenalan lagi di luar. Oke, sip. Limit fungsi aljabar. Kak, ini gunanya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya mungkin adik-adik sering bertanya. Karena sering belajar matematika tapi nggak tahu gunanya dalam aplikasi. Padahal banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk limit fungsi aljabar. Sekali lagi, limit itu artinya pendekatan. Ini bisa kita gunakan dalam konsep penelitian. Misalnya, adik-adik, dalam suatu perindustrian. Industri, di situ ada permesinan, ya, ada beberapa jumlah mesin. Ini bisa dipakai untuk menentukan kira-kira produksi mesin itu maksimumnya berapa, gitu. Ya, maksimum untuk berproduksi sehingga nanti bisa ditentukan banyak tidaknya, berapa banyak untuk dibutuhkan dalam suatu mesin tersebut di industri tersebut, gitu ya. Oke, banyak lagi yang lainnya pastinya. Itu salah satu contoh. Oke, kemudian untuk limit fungsi aljabar ini penting sekali buat kalian yang 12 IPA karena kalian akan menentukan jalur ke PTN. Di situ ada UTBK, ada ujian mandiri. Ada nggak sih limit fungsi aljabar? Ada dong. Ya, limit fungsi aljabar akan muncul 1 sampai 2 soal. Waduh. Nah, hari ini kita udah belajar. Sekarang kita belajar adik-adik. Kakak akan jelaskan dengan gampang dan mudah dipahami sehingga nanti kalian yang mungkin selama ini ragu-ragu, pulang-pulang udah bisa mengerjakan. Yakin ya? Yakin bisa dong. Oke. Nah, yang pertama adik-adik, kakak akan jelaskan definisinya. Definisi dari limit fungsi. Oke, di sini ada limit X mendekati A untuk fungsi X sama dengan, gitu. Oke, ini artinya apa? Ini artinya X menuju atau mendekati A. Ini fungsinya, ini nilainya. Oke, jadi suatu fungsi dalam interval tertentu ya, kakak tulis di sini interval I. Oke, yang memuat X sama dengan A, gitu. Oke, tadi X sama dengan A termasuk dalam intervalnya. Artinya fungsinya
memiliki nilai mendekati L. Gitu deh. Siap ya? Oke. Tapi Kak, kalau dalam soal gimana? Gitu ya? Oke, yuk. Kalau dalam soal gimana ya untuk limit fungsi aljabar? Nah, untuk itu adik-adik, kita harus tahu dulu kira-kira bentuk limit fungsi aljabar itu apa saja. Oke, Kakak jelaskan. Yang pertama adalah limit bentuk tertentu. Oke, kenapa disebut dengan tertentu? Karena di sini ada nilainya. Nilainya ada dan tertentu, gitu ya. Oke. Konsepnya adalah limit X mendekati A untuk fungsi X itu nilainya sama juga dengan FA. Nah, ini dia. Oke, di mana FA ini nilainya ada, adik-adik, dan tertentu. Oke, gitu. Nilainya ada dan tertentu. Oke, coba. Mungkin ada yang penasaran, Kak, kalau di soal gimana gitu ya? Yang penting di soal gitu ya. Oke, sip. Kakak kasih contoh soal. Contoh soal. Untuk limit X mendekati 5. Untuk X kuadrat dikurangi 5. Gitu misalnya per X ditambah 1. Oke deh, yuk. Nah, sekali lagi apa? Tadi konsepnya tinggal ini. AX kita substitusi ke fungsinya. Oke, ini berapa? 5. Berarti kita substitusi saja ke X kuadratnya. Ini ke X-nya. Oke. Nah, kita tulis limit X mendekati 5. Ini sama juga dengan 5 kuadrat dikurangi 5 per 5 ditambah 1. Gitu ya. Oke. Bisa diproses langsung ada 5 kuadrat 25 dikurangi 5 berarti 20 per 5 tambah 1 6. Berarti hasilnya 10 per 3. Bisa disederhanakan ya. 10 per 3. Udah, ini hasilnya. Tuh, gampang? Gampang dong ya. Save. Tinggal X-nya kita substitusi. Itu apa tadi? Limit bentuk tertentu. Ada lagi nggak limit yang lain? Ada. Dan ini yang sering keluar. Oke, lanjut. Yang kedua adalah limit bentuk tak tentu. Oke, limit bentuk tak tentu. Save. Kenapa disebut dengan tak tentu? Karena ada nilai yang mungkin tidak terdefinisi. Nah, konsepnya gimana? Limit X mendekati A, ada fungsi X per GX. Nah, kalau ini X-nya kita substitusi ke fungsi X, hasilnya 0, adik-adik. Oke, kita masukkan ke GX, juga hasilnya 0, adik-adik. Ada yang tahu 0 per 0 berapa? 0, oh bukan. Ya, ini tidak terdefinisi. Jadi mau nggak mau harus diproses, adik-adik. Kalau ketemu bentuknya 0 per 0, itu berarti harus kita proses. Caranya gimana? Ini dia. Ada 3 cara. Ada dengan cara pemfaktoran. Oke. Bisa juga dengan kali sekawan, adik-adik. Bisa juga dengan konsep namanya begini. L'Hopital. Oke. Ya, apalagi nih Kak? Ya, ini konsep dengan turunan. Ya, menggunakan konsep diferensial. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita coba ke contoh soal ya. Oke, kita coba deh. Contoh soal. Oke, nah kakak kasih soal ya. Limit X mendekati 5. Di sini ada X kuadrat minus 25 per X minus 5. Oke, tadi apa? Limit bentuk tertentu bentuknya adalah 0 per 0. Kita pastikan dulu ya, bener nggak 0 per 0 gitu. Oke, kita coba. Masuk kita substitusi sini, X-nya dengan 5. 5 kuadrat, nih kakak tulis deh, 5 kuadrat dikurang 25
per 5 kurang 5. Betul ya? Hasilnya ini 0, yang di bawah juga 0. 0 per 0 ini hasilnya. Oke, tadi apa? Ada 3 cara gitu. Bisa yang satu, bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Oke. Nah, yang paling gampang yang mana, Kak? Oke, semuanya gampang. Nanti kalian harus sering-sering latihan akan memahami. Oh, ternyata lebih gampang dengan pemaktoran soal yang ini. Mungkin dengan kali sekawan, bisa juga dengan hospital ini. Gitu. Oke, kita coba salah satu aja ya. Nah, dengan cara pemfaktoran. Dengan konsep yang pertama, dengan cara pemfaktoran. Nah, oke, X kuadrat minus 25 adik. Kalau difaktorkan jadinya, ayo, ini X min 5 udah pasti. Di atas kalau difaktorkan jadi X minus 5, X ditambah 5. Ada yang sama nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Ada dong ya. Ini kita cari. Tuh, oke, betul. Sisanya apa di sini? Tinggal X plus 5. Tinggal substitusi nih. 5 ditambah 5. Hasilnya 10. Oke? Nah, ini dia. Oke, save. Itu limit bentuk tertentu. Limit bentuk tertentu. Gampang? Gampang dong ya. Sekali lagi, untuk limit bentuk tertentu ada 3 penyelesaian. Ya. Nah, oke, adik-adik, itu yang bisa kakak jelaskan hari ini tentang limit fungsi aljabar. Kakak sudah sampaikan limit fungsi aljabar yang keluar di UTBK berapa soal tadi? 1 sampai 2. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari juga sudah kakak sampaikan. Kemudian untuk memahami soal limit fungsi apa? Harus tahu dulu bentuknya. Ada limit bentuk tertentu, ada limit bentuk tak tentu. Bisa sekali. Itu yang bisa kakak jelaskan. Kakak yakin ya, tadi adik-adik udah fokus di awal ya. Pasti bisa, habis ini pulang-pulang, harus sering-sering latihan ya. Pasti bisa memahami dan mengerjakan soal limit fungsi aljabar. Oke, itu untuk hari ini adik-adik bisa kakak akhiri. Selamat sore, semangat, semangat, semangat. Pasti bisa. Oke, terima kasih.